Mas Irfan, terkait dengan kebermanfaatan ekonomi yang akan diperoleh oleh masyarakat di Ponjong terkait program ini akan seperti apa? Yang pertama, kita akan mendapatkan sumber air ya dari tanaman ini. Nanti tanaman ini akan sebagai tanaman yang manfaatnya selain sebagai pakan ternak, nanti juga sebagai sumber pengumpul air. Karena gamal karakteristiknya memang tanaman gamal ini dipilih memang salah satu manfaatnya sebagai penampung air tanah. Dan harapan di Gunung Kidul dengan kondisi geografis lingkungannya di situ yang sangat kesulitan sumber airnya. Jadi di masa penghujan ada tanaman yang ditanam, tanaman gamal ini. Tanaman gamal ini punya kemampuan untuk menampung air dari pada saat musim penghujan, sehingga nanti di keberlangsungan bulan berjalan nanti air ini akan tetap tersedia di daerah tersebut dengan adanya tanaman gamal ini. Terus yang kedua mungkin manfaat dari daun-daun itu sendiri ya sebagai pakan ternak. Dan yang terakhir mungkin tanaman ini ketika sudah bertumbuh kembang dan nanti bisa dimanfaatkan sebagai tambahan nilai pendapatan bagi mereka, punya nilai set ekonomis dari produk tanaman sendiri, dari batang-batangnya untuk nanti dipergunakan sebagai sumber energi baru terbarukan. Nah, keterlibatan masyarakat dalam penanaman bibit ini seperti apa? Mereka menanam sendiri bareng-bareng atau gimana? Ya, bareng-bareng. Gotong royong kita bareng-bareng nanam kemarin. Jadi kemarin itu 50.000 itu dibagi dua, ya, dibagi dua kelurahan. Gombang dan Karangasem. Ya. Lalu sepertinya 10.000 diberikan ke masyarakat, 10.000 bibit diberikan ke masyarakat, 15.000-nya ditanam. Oke. Gitu. Jadi memang benar-benar supaya masyarakat merasakan langsung kemarin yang menjadi titik poin fokus ada di situ. Jadi mereka menanam yang 10.000 ditanam diberikan ke masyarakat per kakak, lalu ditanam di lahannya masing-masing. Yang 15.000 ditanam di lahan by SG maupun TKD. Oke. Gitu. Artinya mereka tuh bisa menanam juga di rumah masing-masing ya? Iya. Katakanlah di halaman rumah misalnya gitu lah. Iya. Karena kemarin kita lihat masing-masing rumah itu pasti punya sapi, pasti punya ternak gitu. Dan punya lahan pekarangan sendiri. Iya. Lahannya luas-luas sih Mas di sana. Karena masyarakat di sana masih cukup apa yang bisa tanam sendiri, apa yang kita bisa berkebun sendiri gitu. Jadi lumayan beda lah demografisnya sama masyarakat di Kota Madya. Di utara lah ya katakanlah. Di kota atau di Sleman pun beda lah gitu, atau Sleman atau kabupaten lain yang mepet kota sangat beda lah ininya. Mereka masih lumayan self sustain gitu. Kurang lebih gitu sih. Jadi ya secara falsafah hidup juga mungkin agak memiliki perbedaan ya. Iya, gitu. betul. Jadi bisa hidup sendiri gitu. Betul. Mas, antusiasme masyarakat di sana seperti apa Mas Irfan melihatnya? Sangat antusias ya, karena mungkin karakter masyarakat Jogja kan guyup ya, Mas Farel ya, artinya guyup. Mereka menyambut baik, terus antusias menanam, dan ya mereka sangat berharap besar ya bahwa tanaman ini nantinya akan menjadi sumber pakan yang otomatis akan mengurangi kos mereka untuk memberikan makan pada ternak mereka. Artinya ya ini harapan barulah bagi masyarakat di Gunung Kidul. Mudah-mudahan dengan penanaman yang kita start di musim penghujan ini, nanti tanaman ini bisa berkembang dengan baik ya. Karena mungkin kalau kita startnya di medio semester 2 ya mungkin treatmentnya bakal beda banget ya. Beda banget. Effortnya lebih besar gitu. Effortnya lebih besar, dan kita mungkin bingung juga sustainability-nya nanti terjaga nggak gitu, tumbuh nggak tanamannya gitu kan, jadi problem juga gitu. Kemarin tapi masyarakat bener-bener Antusias Mas Irfan. Bener-bener antusias. Bibit itu yang kloter pertama datang itu subuh jam malam atau subuh gitu, sekitar jam 12 malam atau apa, itu bener-bener paginya itu udah langsung tanam ya? diangkut langsung sama masyarakat. Bener-bener dibawa langsung gitu. Jadi kemarin mungkin dari 50.000 bibit datang itu mungkin nggak ada seminggu udah ketanam kemarin.
biasanya kan datang, oke tunggu dulu ini lalala lili gitu kan. Ini benar-benar datang, masyarakat langsung datang juga, kelurahan juga sangat antusias juga, support juga langsung kemarin. Jadi kita juga sangat seneng lah, sangat seneng sekali gitu. Iya. Ini yang satu yang menarik adalah bahwa tanaman yang residu tadi nanti kan bisa dihasilkan menjadi sesuatu dan ujungnya bisa dimanfaatkan juga kembali ke masyarakat, misalnya untuk beli konsentrat ternak lah atau protein tambahan lah untuk itu. Apakah itu juga yang menjadi perspektif dari teman-teman? Iya. Produk utama dari tanaman ini kan memang untuk pakan ternak. Untuk pakannya. Ya. Otomatis batang-batangnya kan nggak mungkin dimakan sama ternak juga kan. Batang-batang itu nanti ketika sudah memang tanaman ini sudah nggak produktif sebagai sumber pakan, residu tanaman ini yang nanti bisa sebagai sumber energi baru terbarukan. Dan ini kita tetap mengusung konsep community base ya. Kita nggak bicara capital base, kita coba circular economy di masyarakat Gunung Kidul ini dengan pemanfaatan residu ini menjadi sumber tambahan pendapatan mereka. Dan mungkin ada konsep satu lagi yang terlewat Mas Marel, bahwa dengan penanaman tanaman-tanaman ini kita bisa mengklaim carbon capturing. Capturing itu nanti yang Indonesia kan terkenal paru-paru dunia ya. Paru-paru dunia itu artinya kita menangkap CO yang ada di atmosfer lah, di atmosfer kita tangkap. Nah, itu kita sudah bisa ngeklaim bahwa kita ada karbon yang kita tangkap atau kita reduksi, dan itu kita bisa ngeklaim secara nilai US, nilai rupiahnya. Dan ini salah satu program selain kita bisa ngeklaim untuk nilai penjualan carbon trading ini, kita juga dalam rangka penurunan emisi ya, net zero emission. Kita pemerintahan mencanangkan bahwa kita menuju net zero emission di 2060. Ini salah satu pilot projectnya, salah satu baseline kita, roadmap kita menuju ke 2060 yang dicanangkan oleh pemerintah melalui PLN. Harapannya seperti itu, gambaran besarnya gitu. Ya, menjadi holistik roadmapnya kan panjang gitu. Karena kan carbon emission kan menjadi salah satu isu krusial dan juga sebenarnya kan agreement kan juga sudah banyak ditandatangani sejak tahun dulu lah untuk menghadapi masalah climate change dan lain-lain gitu. Terus kemarin kalau dulu kalau nggak salah di Stockholm atau di mana ya dulu agreement, terus Paris Agreement juga membahas soal itu. Sudah banyak yang meratifikasi juga negara. UN, PBB kan juga mereka sangat concern dengan hal itu gitu. Kemarin juga G20 juga menjadi salah satu bahasan topik juga. Kemarin kebetulan di Jogja kan baru aja ada Asian Tourism Forum ATF 2023. Kebetulan kemarin juga ngobrol juga dengan World Tourism Director untuk Southeast Asia dari UN, dari PBB, mengatakan hal yang sama juga, walaupun mereka dari segi wisata ya, cuman memang wisata yang berbasis alam itu memang sangat bergantung dengan climate dan iklim dan emission gitu. Itu menjadi salah satu hal yang ini istilahnya kita bikin kita bikin bibitnya lah, kita bikin embrionya lah gitu. Memang dari sini, dari hal yang kecil gitu, yang kebetulan juga dari Jogja gitu. Jadi kami sangat senang sekali bisa menjadi bagian dari itu, bisa juga berkontribusi dari itu gitu, dan masyarakat menjadi subjek di sini gitu, nggak cuman sebagai objek ya gitu, tapi juga menjadi subjek juga gitu. Jadi itu yang kami lihat, visi kami sama di situ gitu. Artinya ini adalah sebagai sebuah upaya konkret dari Keraton dan PLN untuk memulai itu semua, bahwa tidak melulu untuk memikirkan kepentingan ekonomi, tapi ada kepentingan kelestarian lingkungan. Melihat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi di sana, seberapa yakin Mas Marel dan Mas Irfan terkait keberhasilan program ini? Monggo. Kalau seberapa yakin,
99% yakin. Oke. Karena antusias warga kemarin kita melihat ya, kita tahu bahwa budaya kita ini kan, kultur kita kan memang kultur petani ya, pertanian. Negara agraris kita kan. Negara agraris ya, masyarakat kemarin antusias, muncai apa ya, sense of belonging ya, nanti tanaman itu bakal dirawat, dan karena memang outputnya itu nanti sebagai sumber mata pencarian mereka untuk peternakan mereka, tentunya mereka akan merawat dengan sebaik-baiknya, dan kita di sini posisi PLN EPI, kita sebagai supporting, di situ kita membantu untuk menyediakan bibit, dan kita juga kemarin untuk pupuk kita ambil dari residu dari pembangkit PLTU ya, fly ash dan bottom ash itu memang sudah kita lakukan penelitian dan kita lakukan kajian, dan itu bisa digunakan sebagai pupuk untuk tanaman. Dan artinya ini kan cost-nya kita minimalisir, cost-cost yang kita gunakan untuk proyek ini, nanti manfaatnya sebesar-besarnya kita untuk masyarakat, tentunya untuk masyarakat Gunung Kidul. Harapannya masyarakat ekonominya meningkat, terus nanti ke depan mungkin banyak program-program yang lain sama, ya. cuma di Gunung Kidul, nanti mungkin di Sulawesi, di Kalimantan, mungkin di Jawa Tengah juga masih banyak daerah-daerah yang mungkin daerah yang statusnya lahan kritis ya, lahan kritis yang selama ini belum dimanfaatkan, kita bisa kembangkan untuk konsep yang sama. Saya yakin Mas, insyaallah. Mas Irfan 99, Mas Marel 100% ini bukan? Kalau saya sih lebih ke harus yakin ya. Kalau nggak yakin nggak jadi nanti. Iya benar. Kalau saya sih ya karena ini ya, karena kalau menurut saya ini kan menjadi salah satu bagian dari plan yang begitu besar lah. Karena road ini menjadi salah satu blueprint untuk ke 2050. Apakah satu dari carbon emission number supaya itu bisa diturunkan. Jadi carbon tradingnya pun juga akhirnya bisa berjalan. Ketika carbon trading berjalan kan otomatis manfaatnya pun kan juga buat Indonesia juga sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pakan itu otomatis efisiensi, semoga yang diharapin efisiensi peternak itu juga semakin bisa kita raih. Otomatis dari situ koneksinya nanti ke pangan, kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Ketika itu sudah ada dan secara ekonomi itu pun muncul, otomatis kesadaran orang terhadap dua hal ini akan meningkat. Ketika itu akan meningkat, akan banyak orang yang lebih sadar dan akan banyak orang yang lebih ingin untuk involve. Otomatis gerakan ini akan lebih masif. Itu apakah tadi seperti disampaikan Mas Irfan, apakah di Sulawesi atau di lain-lain, di Indonesia lah gitu. Karena kan kita nggak ngomongin cuman satu tuh lokasi ya gitu. Memang kita mulai dari Jogja. Ya, memang kenapa memang Jogja ini kan salah satu, bisa dibilang salah satu provinsi yang menjadi tolak ukur juga gitu. Tolak ukur dari segi inovasi, dari segi dari segi tata kelola dan lain-lain. Jadi harapannya dari Jogja untuk Indonesia juga gitu. Kita juga bisa kontribusi ke situ. Dan value yang terakhir adalah value lokal community-nya. Karena itu menjadi pondasi dari program ini. Jadi local community involvement, masyarakat lokal ini keterlibatannya itu menjadi nilai yang penting. Kenapa? Karena memang seperti yang dikatakan Mas Irfan, nilainya orang Jogja ini gotong royong gitu, guyupnya gitu. Ya bisa dibilang gampang lah kalau kita pointing fingers lah, kita menunjuk problem-problem yang ada, mengeluhkan problem-problem itu, mengkritik problem-problem itu, gampang lah, banyak lah. Bahasa Jawanya akeh tunggale lah, sing iso koyo ngono ki akeh tunggale gitu, sing istilahnya bisanya cuman ya menunjuk dan mengkritik gitu. Tapi sebenarnya masyarakat dan kita bersama itu bisa menjadi bagian dari solusi gitu, menjadi part of the solution gitu, dengan inovasi, dengan diskusi. Karena di Jogja ini kan banyak mahasiswa gitu, banyak mahasiswa yang punya ide yang sangat banyak. Hanya perlu antara ide yang dipelajari di ruang kampus oleh teman-teman mahasiswa ini perlu disesuaikan dengan realita yang ada gitu. Nah ini kan
Kalau itu kan menurut saya tinggal dari segi apa ya, segi pelajaran lah. Tapi ketika itu sudah ada dan berjalan, menurut saya sih pasti kesadaran masyarakat akan ini lebih besar gitu. Tapi memang kalau di Indonesia menurut saya, kalau nilai gotong royong ini, solidaritas atau guyupnya ini nggak menjadi pegangan, akan menjadi sangat sulit gitu. Karena kita ini rasnya banyak, kita ini sukunya banyak, kita ini golongan agama juga banyak gitu, sangat diverse lah. Kalau tidak disatukan dengan satu rasa kebersamaan yang tinggi, pasti akan sendiri-sendiri gitu. Belum lagi mungkin ada yang punya kepentingan yang lain dan lain-lain. Itu menjadi faktor juga gitu. Nah, itu yang menurut saya gerakan-gerakan seperti ini, local community involvement ini harus berdasarkan dengan value-value itu tadi gitu. Harus guyup, harus kompak gitu. Karena kalau enggak, goalnya nggak akan tercapai nanti. Gitu. Karena kita nggak ngomongin bulan depan atau tahun depan gitu. Kita ngomongin 5, 10, 20 puluhan tahun ke depan gitu. Ada studi juga, kita juga nggak tahu cadangan energi fosil juga sampai kapan akan bisa apa enggak. Kita kan bisa dibilang ada deadline lah, banyak studi yang mengatakan soal itu gitu. Jadi kita harus bisa berkembang. Enggak berarti mematikan satu sama lain, enggak. Cuman gimana caranya kita bisa menemukan titik kolaborasi, titik temu, titik tengah gitu. Itu kan menjadi hal yang sangat penting gitu untuk program-program seperti ini gitu. Jadi kalau diomongin yakin ya harus yakin, karena ini menjadi roadmap yang sangat penting dari kelurahan ke provinsi ke nasional dan nanti ke dunia. Itu kan menjadi satu hal yang esensi lah. Kayak tadi Mas Arwan bilang, kita bisa klaim bahwa carbon trading itu karena Indonesia paru-paru dunia. Kalau dimulai dari hal yang kecil dulu, karena memang rantainya memang dari yang terkecil dulu gitu. Itu yang harus di apa ya, kita nggak perlu ngomongin ini kok, nggak perlu ngomongin yang harus besar dulu programnya atau apa, nggak juga gitu. Sama halnya kayak kemarin kita rundingan masalah sampah. Kita sempat rundingan masalah sampah juga, itu bisa menjadi salah satu sumber energi juga. Cuman problemnya harus dipilah gitu. Kita ini kan belum punya kesadaran untuk budaya untuk pemilahan sampah. Untuk pemilahan sampah gitu. Di rumah tangga aja gitu. Di rumah tangga aja gitu. Kemarin kita juga belajar bahwa di Bantul ada 2 kelurahan yang sudah mulai mengangkat awareness soal pemilahan sampah di Panggung Harjo dan Goa Sari. Inovasinya dia juga dari Jogja juga, dari kelurahan juga gitu, dari tingkat RT RW juga. Akhirnya itu menjadi movement yang besar juga gitu. Masyarakat menjadi subjek juga gitu. Nah, tapi kan kesadaran ini perlu dibangun nih gitu. Kalau akan seperti ini terus, ya istilahnya buang sampah tinggal gitu kan. Itu susah gitu. Begitu diingetin marah gitu mungkin. Nah, itu kan susah gitu. Itu mindset yang apa ya, yang kita harus rubah juga gitu. Kita nggak bisa cuman menyalahkan satu titik gitu, tapi kita harus melihat ini secara besarnya seperti apa sih, apa yang kita bisa kontribusikan gitu. Itu yang mungkin menjadi sangat penting lah nilainya di situ gitu. Jadi ya harus dikawal, harus yakin pertama, kedua harus dikawal juga program ini. Kita juga kemarin udah bentuk tim juga untuk follow up terus program yang di Gunung Kidul ini supaya bisa tetap apa yang kurang, karena kan pasti banyak research and development, ini ada yang nggak berhasil, ini ada yang berhasil gitu. Jadi nanti kita bisa cari solusinya, kalau nggak berhasil di mana, kalau berhasil kita bisa duplikasi di mana gitu. Kemarin saya juga punya kepikiran ini Pak, siapa tahu di Gunung Kidul ini berhasil, kita bisa bawa ke lahan-lahan kritis mungkin di Kulon Progo atau di Sleman. Jadi Gunung Kidul menjadi satu pilot project bersama lah gitu. Sama halnya juga di sini juga kemarin salah satu lokasi tambang ilegal kita tutup, kita jadiin pertanian untuk pakan ternak juga sama. Oh iya. Tapi kemarin kita keraton kerjasamanya dengan pihak universitas untuk melakukan riset sama studinya, dan pihak swasta. Jadi tercipta juga circular ekonominya gitu. Jadi kita secara lahan, masyarakat tinggal ngurus,
mau diambil ya oke. Iya. Nanti mereka supply pakan ternaknya ke koperasi ternak. Koperasi ternak nanti supply susu sapinya ke pihak swasta. Jadi kita kemarin juga akan bikin MOU juga. Jadi tercipta satu rantai yang ada titik ekonominya juga. Jadi nah nanti kemarin saya udah ngomong kalau misalnya pupuknya berhasil, siapa tahu hasilnya lebih bagus, kita bisa bawa ke sini atau gimana. Itu kan perlu research and development gitu. Jadi menjadi seperti Pak Evan bilang, ini nanti perkembangannya nggak berhenti di situ, tapi nanti ada juga ke lokasi-lokasi yang lain. Gitu. Yang perlu saya garis bawahi adalah kesadaran personal dan kesadaran komunal terkait itu semua. Betul sekali. Terutama terkait dengan perubahan iklim yang itu menjadi isu sangat krusial. Dan program-program ini bisa saya katakan ini menjadi salah satu trigger konkretnya, Mas. Benar. Yang dilakukan oleh PLN dan keraton gitu misalnya. Ya. Ibaratnya nih mudah-mudahan jadi pemantik ya, jadi trigger. Dan kebetulan Gunung Kidul kita pilih sebagai pilot project pertama mungkin tadi ya, artinya keguyuban masyarakat Jogja ini yang menjadi role model lah, role model bagi daerah lain yang nantinya akan kita kembangkan juga. PLNEP akan mengembangkan ke arah situ, kita tingkatkan circular ekonomi masyarakat nggak cuma di Pulau Jawa aja ya, nanti di Kalimantan, Sulawesi, di mana, artinya mudah-mudahan menjadi role modelnya ya, role model bagi ini loh, ternyata masyarakat Indonesia itu yang dicontohkan oleh masyarakat Gunung Kidul di Jogja ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat daerah lain yang dan mungkin bisa gitu. Karakter budayanya beda-beda, tapi ini yang memang unik kan, yang paling guyup kan di sini Jogja. Mudah-mudahan bisa jadi contoh jadi role model bagi daerah-daerah lain. Amin. Karena masyarakat kan kadang macam-macam ya. Kadang ada yang memang mau diberi bantuan untuk juga sambil bergotong royong. Kadang ada juga yang pengennya pengennya cuma dapat ini kan diberi kail gitu. Diberi kail kan gitu. Ya, betul. Mas Marel. Ya. Mas Marel sudah melakukan beberapa pilot project di sini, dan sekarang di sini tuh di Nawang Jagat, terus sekarang dilakukan di Ponjo. Keberhasilan ini akan ditularkan kemana lagi yang sudah ada dalam proyeksi gitu. Pasti mau dong membawa contoh konkret. Kalau diomong berhasil kan belum, baru dimulai yang Gunung Kidul. Yang sini misalnya kan gitu. Ini kan ya kalau ini semoga bisa sustain terus lah. Saya nggak mau bukan nggak mau diomongin berhasil, bukan. Cuman jangan cepet puas lah gitu. Karena berhasil apa enggaknya itu ketika kita bisa ngomong ini sustain apa enggak nih. 20-30 tahun lagi nih sustain apa enggak gitu. Jadi kami dan istilahnya apa ya, keraton memiliki arah untuk green campaign. Green campaign ini nanti arahnya apakah green tourism, green destinasi wisata, dan juga bentuk-bentuk yang lain lah. Arahnya kemana dan ditularkannya kemana, kalau bisa yang kami ingin lakukan pertama tentu di lahan-lahan kritis. Karena kalau di atas ini, di Merapi ini kan yang menjadi problem utama adalah air. Sumber air dan masalah kualitas air itu menjadi sumber pertama. Nah, kita mau mapping juga ketika di Gunung Kidul, problemnya adalah ternak. Nah, kita pengen bisa menjadi part of the solution lah di situ. Makanya kenapa kemarin untuk ternak dan lain-lain itu kita coba di situ gitu. Kulon Progo mirip-mirip juga. Kemarin kita mendapat beberapa laporan terkait beberapa oknum penambangan dan lain-lain yang akhirnya merusak air sumur. Jadi air sumur pun tercemar dan lain-lain. Nah, ini kan juga menjadi problem nanti air itu gitu. Nah, tapi kita harus apa ya istilahnya? Sebelum kita melakukan sesuatu kan harus ada studinya dulu lah, harus ada visibility studinya dulu gitu, VS-nya dulu gitu. Kalau itu memang bisa, kita harus sesuaikan juga dengan
kita bisa bilang walaupun Jogja ini orang Jogja, tapi masing-masing kabupaten ini memiliki khasnya sendiri-sendiri, memiliki kearifan lokalnya sendiri-sendiri, memiliki demografi masyarakat yang berbeda-beda. Jadi kita perlu melihat itu juga gitu. Jangan sampai kita masuk dengan kita mau gini, kamu terima ya. Gitu. Itu belum tentu efektif juga gitu. Itu gitu. Jadi kita pengennya kalau bisa pelan-pelan bekerja sama dengan semua stakeholder, apakah pemerintah kalurahan, kabupaten, provinsi, dan juga mungkin BUMN dan juga pihak swasta, supaya Jogja ini yang wilayahnya kecil ini tapi terjaga gitu. Itu arah kami ke situ gitu. Seperti kemarin juga sempat kita ketemu salah satu bisa dibilang aktivis lah di Kota Madya. Kita sharing masalah problem Kota Madya. Kota Jogja gitu. Kenapa kok tingkat kriminal tinggi dan lain-lain gitu. Kemarin kita yang menjadi tokoh pembahasan gimana kita caranya meningkatkan edukasi gitu. Akhirnya kita ngobrol, kebetulan sama Gusti Mangku Bumi juga kita ngobrol. Akhirnya kita coba waktu itu. Kita coba bikin program beasiswa untuk anak-anak ini. Ayo siapa yang mau melanjutkan sekolah D3 atau S1 akan dibiayai gitu. Tapi untuk kelompok masyarakat yang memang secara ekonomi sangat susah, secara pendidikan juga sangat terlalu jauh. Jadi kita memang mau mengcapture yang itu gitu. Kalau mungkin bukan yang lain ya. Jadi makanya memang kita spesifik banget gitu. Memang yang benar-benar nggak bisa terjangkau itu yang mau kita raih gitu. Kita sudah coba jalankan itu. Dari 1 itu baru berhasil, yang berminat baru 2. Total baru 2 gitu. Padahal yang istilahnya yang kita lihat kan ini problemnya besar. Banyak anak-anak muda tapi yang mau untuk mau untuk belajar kemarin baru 2 gitu. Dan akhirnya wah ini problem juga ya gitu. Kita berusaha membuat program tapi maunya lebih ya udahlah saya maunya langsung dapat duit gitu. Kan susah juga gitu jadinya. Karena tidak berdaya jadinya gitu. Jadinya tidak berdaya gitu. Dan memikirnya akhirnya hanya pendek ya. Tapi kan sebenarnya program itu seperti program dari PLNIP, targetnya nggak cuma dalam setahun 2 tahun, tapi 5 tahun, 10 tahun gitu, 20 tahun. Nah itu yang pengen kita jangkau gitu. Jadi mau tidak mau memang harus satu-satu, bahasa Jawa ini satu-satu kudu dipetani siji-siji lah gitu. Orang manusia karakternya kayak apa yang mau, karena supaya ketika kita membuat program itu nggak waste gitu, nggak sia-sia gitu. Karena ya mungkin kalau istilahnya kalau bikin usaha itu dapat target marketnya dapat lah gitu loh istilahnya. Jadi itu yang kita mau arahkan gitu. Ya. Kurang lebih gitu. Siap. Mas Irfan, terakhir terdekat PLNIP akan melanjutkan program ini di mana? Yang sudah masuk ke timeline mungkin terpetakan ya. Kemarin kita ada sounding di daerah Buton, Pak. Daerah Buton, di sana juga ada potensi untuk ekonomi sirkular masyarakat sekitar. Sebenarnya ada beberapa titik yang sebenarnya kita tinggal melanjutkan, termasuk ada di daerah Kupang. Di daerah Kupang tuh kurang lebih sama, Mas Maral. Di situ ada sama juga yang di Ponjong ya kira-kira ya. Ada konsep masyarakat yang memang mata pencariannya peternak. Kita juga nanti akan membantu untuk menyediakan tanaman yang bisa digunakan sebagai pakan ternak. Dan memang karakter yang gamal ini ya Mas, yang gamal ini mempunyai kemampuan untuk menampung air tanah. Nah, daerah-daerah kritis kan memang sebagian besar sumber penyebab lahan kritis itu memang nggak ada sumber airnya ya. Nah, di situ kita pilih tanaman itu selain sebagai pakan ternak, nanti mudah-mudahan bisa sebagai tanaman penampung air tanah ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa lebih meningkatkan kualitas tanah itu sendiri.
Sementara kita masih ada perlu kajian lebih jauh lagi. Kita perlu FS, perlu mapping lagi keinginan masyarakat seperti apa. Dalam waktu dekat mungkin 2 lokasi itu ya yang kita akan kembangkan sebagai Green Economy Village. Oke. Dari obrolan kita di tempat yang asik ini bisa kita simpulkan beberapa bahwa pemberdayaan masyarakat, pembangunan kesadaran masyarakat terkait dengan ketahanan pangan, mempertahankan pangan, kelestarian lingkungan Dan keterlibatan dan masyarakat. keterlibatan masyarakat secara langsung. Artinya masyarakat diberi kail, bukan diberi ikan di sini. Ya, Itu menjadi penting dan menjadi salah satu semangat dari programnya PLN FI dan Keraton ini. Begitu kira-kira Mas ya. ya betul. Kail sak praune, Ya. sak umpane lah Orang istilahnya. kailnya Pak berarti ya. Tapi dudu Iya, ikan nih, bukan dudu iwae. ikannya, bukan ikannya, tapi diberi medium untuk Ya, mereka bisa berdaya. Betul. Itu lebih sustain. Itu lebih sustain dan ini nggak cuma setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun Betul. dan bertahun-tahun sampai diharapkan anak cucu yang akan menikmati nanti suatu Gak cuma saat. si bapak, tapi si anak, tapi si cucu, si cicit. Dan tidak lupa mempertahankan sosiokultural. Betul. Karena itu Betul. adalah kekayaan budaya kita Budaya yang ada di sini. Indonesia. Betul. Terima kasih Mas Irfan, Terima kasih, Mas Maral Mas Randy. atas obrolan asik dan semoga bermanfaat, pasti bermanfaat. Amin. Semoga banyak yang ketrigger lah, Ketrigger. kepantik untuk melakukan hal yang sama. Dimulai dari tingkat terkecil, paling nggak di tingkat keluarga. Amin. Sampah minimal, Amin. kira-kira gitu. Ya. Amin, amin. Sukses selalu buat Terima semuanya. kasih. kasih. Terima kasih banyak atas podcastnya. Oke teman-teman Tribuners, begitu podcast Tribun Jogja kali ini bersama 2 bintang tamu kita yang ngebahas tentang bagaimana keberlangsungan ekonomi juga kelestarian lingkungan. Ketemu lagi bersama saya Hendy Kurniawan di podcast Tribun Jogja berikutnya. Terima kasih. Mari semua, mari awali hari berbaik sangka dan inspirasi. Ayo semua, saksikanlah podcast masa kini hanya di Tribun Jogja. Awali hari ini dengan berbaik sangka. Ini dia podcast Tribun Jogja. Teluh Papat.